Derby. Sebuah series yang panjang. 6 game sudah kita lihat dan 1 game terakhir. May the best team win. Karena ini kan bisa menjadi milik dari siapa aja. Sementara kalau kita ngeliat dari segi draftnya juga ini sepertinya masih terlihat sama ya. Gimana Onyx mereka akan coba memperkuat adanya poros mid lane mereka. Sementara Zuyo yang setelah 6 game tadi kita nggak lihat sekarang muncul. Yes, dan bakal lihat Tyrant. Kali ini bukan dengan hero initiate. Dia hero badan. Bakal menjadi badan untuk para pasukan dari tim RRQ dan Onyx. Lutfi berbanding terbalik. Hero damage loh. Memang go. Tapi lihat Idong di depan sana masih bertahan dengan Revitalize. Dan bakal mundur ke arah belakang. Social jenis kami. Target utama dan bahkan first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tapi ternyata di balik itu semua pertukaran yang tidak cukup adil, double kill. Meanwhile Toy, one by one situation dengan Savero. Blazing duet from Savero. Akankah menggetarkan Jakarta International Velodrome? Memang gemes sekali yang lihat Idok yang memang tekarat banget. Tapi masalahnya Sutsujin responsifnya mengakibatkan 2 poin kill pertama. Berhasil untuk didapatkan oleh sosok Hayabusa. Ini akan menjadi solo yang mengerikan dan Savero sudah mulai kedatangan tamu yang tadi undang. Oke, jangan lupakan damage Savero ini juga tidak bisa dikaleng-kaleng. Dan bahkan satu hal yang mungkin kita harus perhatikan adalah Savero menggunakan sprint. Itu dia bisa dive in ke dalam dan dia bisa menghilang dan kabur dari remote manipulation. Lutfi akan coba untuk di blocking saja tapi tidak mungkin terlalu worth it. Dan Idok, dia tidak boleh remehkan damage dari Suns. Burstnya bisa buat dia tenggelam. Iya, masalahnya juga Curse of Row kan ada efek stun ya. Yang akhirnya nanti bakal buat sulit untuk bisa kabur. Sementara lihat dari turtle-nya sudah muncul. Bagaimana setup yang ingin dilakukan. Tapi Onyx, mereka punya penguasaan terlebih dahulu. Yes, Suyo power. Dengan adanya fighter. Dan bahkan lihat the retribution di tangan dari Kairi. Tidak mungkin bisa dihalang oleh para pasukan dari tim RRQ. Dengan setup dan delay yang tidak ada. RRQ lakukan membuat turtle pertama di tangan dari tim Onyx. Ya, ini udah mulai pelan-pelan ya. Onyx coba untuk merakit bagaimana setup mereka. Tapi Sutsujin. Oke, langsung ada shadow kill. Tidak terbagi dan bahkan outplay. Ter-outplay. The way of Draken berasal di castle. Dengan manipulation. Gak bisa menangkan siapapun. Double kill dari seorang Parsha. Sans membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan keuntungan 1.200 gold difference. Dan bahkan RRQ mereka tenggelam dengan permainan mereka sendiri. Oke, dan kali ini Sansnya cukup punya space. Dia datang bantuin dan Savero benar-benar selamat dan bahkan membuat akhirnya RRQ kerugian sendiri. Rinsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Onyx mereka sudah memimpin dengan adanya 1.000 gold difference. Ini bakal menjadi modal yang cukup baik juga dan Keyboy. Oke, tadi sempat 2 level 12 Dragon menuju ke arah sana dengan nama terkadang peribet tapi Sutsujin mencoba untuk kabur menuju ke arah belakang. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ melakukan respon dengan manipulasi tidak ada. Tapi shadow kill berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Dua hilang tapi Sans kilasan membalikan kembali keadaan dengan adanya double kill. Meanwhile Kairi mencoba untuk melakukan sedikit gocekan maut dan membuat dirinya masih selamat. Sans lagi-lagi gila Sans. Iya. 5 point kill. Aku kira Sutsujin selamat loh tadi. Tapi ternyata justru Sansnya yang selamat. Sutsujin yang justru harus menelan 2 kali poin dead. Dengan adanya modal bakaran dari Glowing One tentunya beserta dengan Lethal Ignition itu dia penyebabnya. Bakaran yang akhirnya ngebuat dari Sutsujin even dia coba untuk keluar dari area outer turret. Itu pun gak berhasil tapi Dairen ini mau coba untuk nabrak dan Keyboy selalu. Kalau kita lihat penggunaan Chow untuk bisa menjawab Baxia itu Shunpo-nya. Menetralisir shield Unity yang ingin ditabrakan oleh siapapun pengguna Baxia dari tim lawan. Oke, dan bahkan kalau tim lawan kita bisa bicarakan satu hal yang mereka inginkan dari tim Onyx adalah team fight. Dia punya power banget untuk team fight. Dia punya power banget dengan Kairi dengan level yang cukup tinggi. Bahkan bentar lagi berbicara 2 level difference. Itu nggak baik untuk adu retribution. Dan sedangkan kondisi saat ini Onyx mereka punya keunggulan 1.500 gold. Alright, pelan-pelan sedang coba untuk merajut bagaimana kembali setup untuk bisa mengontrol objektif netral. Turtle sekarang yang sudah muncul, tapi Dairen dan 5 pemain dari RRQ sudah mulai Minus 1 jantung. deg-degan. Kali ini Lutfi dengan damage cukup banyak. Tidak boleh Avengers Center pop up. Tapi dengan real manipulation menutup jalan para pasukan dari tim Onyx untuk bisa masuk lebih dalam. Avatar Guardian bisa mendapatkan 1. Tapi damage terlalu besar. Dengan Revitalize bisa untuk bertahan. Sunster pop up. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan the blazing duet from Savero.
Ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan poin kill tambahan karena retribusi dari Sun Sujin berhasil melakukan satu target. Dari secara pelanggan ter-take down. Double kill dari seorang Lupi. Dairon tidak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan the one last man standing ada di Sun Sujin. Wah, Sun Sujin memang mendapatkan steal power terhadap turtle-nya. Tapi dibayar dengan adanya 4 pemain, itu bukan menjadi sebuah trade yang worth it. Shadow kill di bawah jauh, minionnya tidak terclear. Dan membuat tim Onyx kali ini mendapatkan informasi tidak ada shadow kill. Oke, dan masalahnya juga ini kalau misalkan Xavero dibiarkan punya space seperti ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak nantinya. Split push power, tabrak belakang, dengan adanya cicilan-cicilan. Attack speed, damage per second yang tinggi, Dairon dan Idok ini bisa bocor juga. Yes, bukan hanya bocor. Mereka saat ini bahkan melihat Xavero sudah di dalam powernya. Tidak dengan late game sekali, memang tidak dengan power peak dari Xavero yang mungkin kita lihat biasanya dengan adanya Harit. Tapi lihat cloud-nya. Apakah Xavero kerasukan Paman W? Uncle W. Iya. Ya, apalagi kan ini game terakhir ya. Match point untuk keduanya ini tiap pick demi picknya pun sangat-sangat penting. Penting sekali. Iya, dan ini bukan tanpa alasan pastinya untuk kembali memainkan lane jauhnya. Tabrak belakang terutama Rins yang bisa jadi korbannya juga. Tapi Kiboy harus mundur. Wow, mau tidak mau flicker mereka keluarkan. Menandakan mungkin selanjutnya Turtle yang mungkin ada di tangan Onyx dengan 4.200 gold difference ini masih bisa ditanggulangi. Cuma mereka tidak menemukan jawaban untuk head to head antara Hayabusa dan juga Cloud. Ya. Ini kalau udah ada Immortality, Sun Sujin akan berat banget nantinya. Bener, Winter Immortal bakal jadi PR. Tapi lagi-lagi untuk RRQ ya, mereka bisa memanfaatkan power dari Toy nantinya untuk arah ke late game untuk di team fight terutama. Karena enak banget nantinya untuk ada combo bersama dengan Rins. Frontline-nya ada Dairon dan Idok. Tinggal gimana cari positioning walaupun lini belakangnya juga cukup terancam. Karena flanking gameplay ataupun outrange dari Farsa ini akan sangat-sangat juga bisa mengganggu di mana positioning dari Toy itu berada. Oke, ditambah lagi Xavero, kita tahu tidak ada yang bisa mengikat dia secara pasti dengan sprint yang dia miliki. Dan Turtle akan didapatkan oleh Kairi, mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dengan 4.500 gold difference dan makin termultiply. Makin lebih banyak lagi, makin lebih tinggi lagi gold yang dimiliki dari tim Onyx. Ya, dan lihat ini lane atasnya udah mulai dikontrol oleh Kairi. Sementara Sun Sujin sedang mencari celah demi celahnya untuk bisa memperkaya dirinya. Wow. Tapi masalahnya, Toy sekalinya muncul kena Curse of Crow aja dia digertak pasti harus mundur sih. Itu, untung ada awareness dengan metal detector yang dia miliki. Oh, di mana keberadaan rumput-rumput ini tuh tidak pernah ada yang aman. Bahaya ya. Karena kita tahu burst damage dari Sans yang sudah dikatakan oleh Aul itu pasti minimal banget. Kalau nggak Purify dia tumbang. Opsinya cuma 2, Purify apa tumbang. Ini rumput kadang teman dan kadang bukan teman ya. Sekarang kita ngelihat rumput untuk tim RRQ itu nggak ada yang aman. Rumput memang nggak bergoyang tapi bisa mematikan. Iya. Dengan adanya Kiboy dan juga Sans di sana. Itu bisa benar-benar memberikan heart attack untuk RRQ. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Iya. Terutama Kiboy kan yang punya power untuk bagaimana dia memberikan inisiasi. Dairon, the way of Dragon di following up dengan real world manipulation. Target mereka berbicara Toy. Tapi dengan mencoba untuk menyelamatkan Dairon dengan real world manipulation. Itu the best thing yang bisa dilakukan tim RRQ. Konsil? Tapi Konsil dengan tidak ada the way of Dragon. Para pasukan dari tim Onyx, mereka disengage. Oke. RRQ tahu akan hal tersebut. So Sujin fokus ke arah Sans. Tidak mau apapun yang terjadi. Tapi damage-nya terlalu besar. Bahkan tidak bisa dilindungi. Kalau misalnya Kiboy masuk lebih dalam lagi, clear minion akan berat. No real world manipulation. Ya ini kena curtain call ya tadi yang kemudian dari Sun Sujin nggak bisa bergerak secara leluasa juga. Cuman lihat berapa kali Kiboy ngedodge dari tabrakan shield Unity dengan Shunpo-nya. Barusan juga tadi kita lihat bagaimana dodging yang bisa dilakukan juga, immune yang dilakukan. Sehingga apa yang ingin diharapkan oleh RRQ masih belum berjalan sesuai rencana. Mau buka real manipulation, ditabrak lagi dengan adanya outrange dari Feeder Ice Strike. Tadi mau nggak mau, RRQ langsung berbondong-bondong mundur dulu. Soalnya lumayan berbahaya kan kalah damage untuk saat ini. Bahkan dari Kairi, awareness Kairi yang tidak pernah kita pungkiri. Dia berani untuk ngecek, masuk ke dalam bus, rotasinya yang cepat. Ini memang harus diperhatikan. Satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan untuk dari tim RRQ adalah kontes kali ini. Tapi informasi telah didapatkan ada Kiboy di belakang sana. Front to back gaming akan coba dilakukan oleh RRQ dan melepaskan Lot adalah sebuah jawaban Lutfi. Nangkap Dairon bersama dengan Riz. Landing duet from Xavero. Mempura-pura dakar remote manipulation. Bahkan mereka berhasil mendapatkan Riz dan juga Sun Sujin. Tidak ada jawaban dengan adanya avatar buat Tian. Disengage dengan jawaban yang satu-satunya mereka miliki dari tim RRQ. Disengage
is the only answer untuk saat ini. Mereka harus mundur sih, mereka harus bisa menjaga teritori defensif. Karena untuk bicara high ground, lumayan lah ada jawaban dari Heat. Oke. Waduh, ini nggak boleh sampai Holy Defense-nya tertrigger sih. Dia butuh banget Holy Defense, kita lihat. Curtain Call yang on point. Astaga Lutfi untuk RRQ. Alright. Dan kali ini, dua base turret dari RRQ sudah mulai terekspos. Mereka harus bisa menjaga teritori defensif mereka juga. Karena Lord ini masih memang yang pertama, tapi secara power clear ini agak sedikit terhambat. Rins memang dia punya area dan juga jarak yang jauh. Tapi secepat apa dia bisa nge-clear Lord dengan damage per second-nya? Iya, betul sekali. Memang dia punya high ground, tapi secepat apa itu sih pertanyaannya. Dan satu, kalau Rins real world manipulation, Suns bakal bebas banget untuk bisa mendapatkan dengan Fedor Effect. Dengan adanya dari satu damage turret yang besar, Holy Defense lagi-lagi menyelamatkan RRQ dari base turret dari top lane, tapi Kibo udah mulai KIV. Zoning out belum terjadi, Toy tidak bisa maksimal. Karena kondisi kali ini dengan 1 point kill saja, Skypizer tidak terlalu punya stack yang tinggi. Ya ini ketahan banget pastinya. 10.000 gold difference loh. Bener, dan juga gak ada point kill yang bisa diciptakan oleh Toy. Mau coba untuk tabrak. Dari tadi bener-bener di-dodge terus-terusan sehingga gak ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka mundur dulu, berharap Onyx juga bisa melakukan defense ataupun mistake nantinya. Yes. Nanti dibalikin keadaannya. Tapi dengan 10.000 berapa mistake yang dibutuhkan oleh RRQ untuk Onyx soalnya? Ini terlalu jauh. Kalau pertanyaan berapa kali mistake, mungkin kita cukup sulit untuk mengkalkulasi tersebut. Tapi berapa lama RRQ bertahan? Itu dia. Itu adalah hal yang paling cepat untuk bisa membuat seperti Rins punya damage untuk poking T-Boy, Toy punya damage, Dairon punya badan. Cuma itu dan Hayabusa juga punya power yang nanti. Tapi Onyx nggak mungkin ngelepasin mid to the late game-nya ke RRQ. Karena 10.000 gold difference. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini memastikan RRQ punya chance tersebut. Ada pergerakan yang coba untuk ingin dilakukan oleh RRQ. Dengan adanya konsil tapi awareness dari Lutfi yang langsung trigger mundur secara disiplin sehingga akhirnya apa yang coba untuk diupayakan oleh RRQ, mereka urungkan niatnya. Mereka tarik mundur lagi, mereka gencatan senjata untuk bagaimana men-setup defense. Karena kayaknya kalau misalkan kontes di Lord berikutnya, ini agak berat buat RRQ. Jawaban untuk mereka bisa mengatasi Lord selanjutnya, justru belum mereka temukan untuk saat ini. Belum ada. Kita lihat terlalu jauh dari segi adu retribution. Gold sudah pasti, Rins gak bisa menumbangkan Suns dengan solo. Suns sebaliknya malah bisa menumbangkan Rins dengan instan. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dengan tanpa ada Holy Defense, gimana cara mereka bertahan? Tuh, tidak ada Holy Defense. Lord yang sudah ter-enhance sepertinya mengikhlaskan adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh RRQ saat ini untuk Lord yang kedua. Lebih coba untuk bagaimana mereka kembali melakukan setup defense-nya. Walaupun memang agak berat dan lagi-lagi. Buset, Rins! Godlike! Kilasan! Menggetarkan lane knockdown. Tidak ada risk untuk 26 detik. Tidak ada high ground defender. Apakah one strike push akan terjadi? Ini bencana. Masalahnya ini seperti apa yang udah kita sampaikan. Rinsnya aman, ini lumayan bisa ketahan. Tapi Rinsnya hilang di saat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam top lane. Curtain Call telah dibuka. Pestur menjadi gelar utama. Suns memiliki satu buah burst damage dengan Fedor yang terkait kembali. Melakukan claim dengan sangat cepat. Pestur bukan yang sangat besar. Gak bisa mereka pertahankan. Tapi dengan Avatar of Guardian tidak mendapatkan apapun. Dan ini bencana. Base-nya bebas. Uang tidak bisa ditanggung lagi. Dan bahkan sang Raja Langit berhasil bangkit dan kembali merebut tata mereka. Mengubur mimpi